Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kembali lagi dengan Bapak Fatur Rahman. Pada hari ini kita akan belajar lagi tentang ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita beralih pada bab 2, di mana pada bab 2 ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu mengenai interaksi sosial. Pasti kalian itu pernah bercakap atau berbincang atau mengobrol atau chatan dengan teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian. Betul begitu? Ya, itu merupakan suatu bentuk dari interaksi sosial. Maka tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, Bapak harap kalian dapat menjelaskan pengertian dan faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan syarat-syarat dan pola interaksi sosial. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial pengertiannya adalah suatu proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan individu, dan antar kelompok dengan kelompok dalam kehidupan sosial. Di mana interaksi sosial menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial adalah proses sosial tentang cara berhubung yang bisa dilihat jika individu dengan kelompok sosial saling bertemu lalu menentukan sistem dan hubungan sosial. Yang kedua, menurut Kim Bal-yong, di mana menurutnya interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan yang lainnya. Lalu menurut Gilin, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antar individu dan kelompok atau antar kelompok. Lalu kita lanjut pada teori interaksi sosial. Kajian interaksi sosial bagi sosiolog sangatlah menarik untuk diteliti dan dipelajari. Maka dari itu, dalam melakukan studi mengenai interaksi sosial, para tokoh sosiolog menggunakan pendekatan khusus, yaitu pendekatan perspektif interaksionis. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mengetahui berbagai interaksi sosial di masyarakat. Salah satu pendekatan yang terkenal dalam perspektif interaksionis adalah interaksionis simbolik, di mana kata simbolik ini mengacu pada penggunaan simbol-simbol dalam interaksi. Yang dimaksud dengan simbol adalah sesuatu yang diberi nilai dan makna oleh pemakainya. Lalu kita berlanjut pada faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik melalui sikap, penampilan, maupun gaya hidup, bahkan segala hal yang dimiliki orang lain. Lalu, yang kedua adalah motivasi, di mana motivasi adalah dorongan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti saran secara kritis, rasional, dan tanggung jawab. Lalu, yang ketiga adalah sugesti. Sugesti adalah proses di mana seseorang memberi rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok. Lalu, yang keempat adalah identifikasi, di mana identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, meniru secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan identifikasi adalah tingkat lanjut dari imitasi. Apabila imitasi hanya meniru penampilan dan sikapnya saja,
Beda dengan identifikasi. Identifikasi lebih cenderung meniru segala halnya. Lalu yang kelima yaitu adalah simpati, di mana simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Lalu empati. Empati merupakan simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan fisik seseorang, di mana empati ini merupakan rasa simpati yang sangat dalam kepada seseorang ataupun kepada orang lain. Lalu kita lanjut pada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, di mana yang pertama adalah kontak sosial. Kontak sosial merupakan hubungan masing-masing pihak secara fisik maupun non-fisik, di mana kontak sosial ini sering terjadi kepada kita yang sering berinteraksi kepada orang lain. Seperti kita salam kepada guru, salam kepada orang tua apabila ingin pergi ataupun ingin berangkat ke sekolah. Itu merupakan salah satu bentuk dari kontak sosial. Lalu kontak sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu kontak primer dan kontak sekunder. Di mana kontak primer yaitu adalah kontak yang terjadi bila seseorang berhubungan secara langsung dengan orang lain melalui tatap muka. Misalnya, orang tersebut saling berjabat tangan, tersenyum, bercakap-cakap, dan sebagainya. Lalu kontak sekunder yaitu kontak yang terjadi saat orang tidak berhubungan secara langsung, namun melalui perantara yang dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu kontak sekunder langsung, yaitu kontak yang terjadi antar pihak melalui alat tertentu, misalnya telepon, internet, suara, SMS, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu kontak sekunder tidak langsung, di mana di situ kontak yang memerlukan pihak ketiga. Misalkan si Alan meminta tolong kepada si Berlin untuk mengenalkan pada si Charlie. Nah, seperti itu. Yang kedua adanya komunikasi, di mana komunikasi adalah hubungan timbal balik sesama manusia dan dapat terjadi apabila seseorang memberi arti perlakuan kepada orang lain melalui gagasan atau perasaan sesuatu yang ingin disampaikan orang tersebut. Lanjut kita kepada pola-pola interaksi, yaitu pola-pola interaksi ini dibagi menjadi tiga, yaitu interaksi antar individu dengan individu, di mana interaksi antar individu dengan individu ini dapat terjadi di mana saja, seperti halnya kamu sedang mencurahkan isi hati kepada sahabat dekatmu, atau saat seseorang guru BP sedang memberikan nasihat kepada satu siswanya. Interaksi ini hanya berlangsung antara satu individu dengan individu lainnya. Lalu yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok, di mana interaksi ini dapat dicontohkan seperti ketika seorang guru sedang memberikan materi pelajaran di depan kelas kepada siswa-siswanya, maka di sana telah terjadi interaksi antar individu dengan kelompok, yaitu guru sebagai yang individu dan murid-muridnya sebagai sekelompok murid-murid atau sekelompok siswa. Lanjut kepada pola interaksi yang ketiga. Pola interaksi yang ketiga yaitu interaksi antar kelompok dengan kelompok, di mana interaksi ini berlangsung antara dua kelompok manusia. Sebagai contohnya dalam kegiatan pertandingan sepak bola, di mana dalam pertandingan itu terjadi interaksi antar dua kelompok manusia yang sedang memperebutkan gelar juara. Lanjut pada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di mana bentuk-bentuk interaksi sosial secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu bentuk interaksi sosial asosiatif yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Yang pertama yaitu proses interaksi sosial asosiatif, di mana proses
Interaksi asosiatif ini bersifat menguatkan ikatan sosial, cenderung berlanjut atau kontinu, karena didasarkan kepada kebutuhan yang nyata, memperhitungkan efektivitas, memperhatikan efisiensi, mendasarkan pada kaidah-kaidah atau nilai dan norma sosial yang berlaku dan tidak memaksa secara fisik dan mental. Maksudnya proses asosiatif ini lebih ke arah yang positif, di mana bentuk-bentuk proses asosiatif yang pertama yaitu adalah kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang kedua yaitu adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Lalu kita lanjut pada asimilasi, di mana asimilasi adalah pembaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Proses asimilasi itu ditandai oleh pengembangan sikap-sikap yang sama yang walaupun terkadang bersifat emosional, bertujuan untuk mencapai kesatuan atau paling sedikit untuk mencapai integrasi dalam organisasi dan tindakan. Kita lanjut pada akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul ketika suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Lalu kita lanjut pada bagian proses disosiatifnya, di mana proses disosiatif adalah proses-proses interaksi yang mengarah kepada pertentangan dan konflik. Proses-proses disosiatif ini lebih ke arah negatif, tetapi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami bahwa tidak semuanya proses disosiatif ini bersifat merusak atau bersifat negatif. Proses-proses disosiatif ini dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu persaingan, di mana persaingan atau competition dapat diartikan sebagai suatu perjuangan yang dilakukan seseorang atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Lalu bentuk disosiatif yang kedua yaitu adalah kontravensi, di mana kontravensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik, di mana kontravensi ini pada tengah-tengah. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditunjukkan terhadap perorangan atau kelompok maupun terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Seperti kita menaruh rasa dendam atau rasa benci dan kita ingin melakukan sesuatu hal yang buruk. Nah, itu merupakan contoh dari kontravensi. Lalu yang ketiga merupakan konflik sosial atau pertentangan. Pertentangan atau konflik sosial adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam ketidaksesuaian antara keduanya, sehingga menimbulkan adanya bentrok. Nah, di mana upaya untuk memenuhi tujuan mereka dilakukan secara tidak wajar dan tidak konstitusional. Ada sebab-sebab munculnya konflik, antara lain yaitu yang pertama perbedaan pendapat, yang kedua perselisihan paham, yang ketiga benturan kepentingan yang sama, yang keempat perbedaan sistem nilai dan norma, yang kelima perbedaan kepentingan politik.
Yang keenam, konflik pribadi. Baik, apakah kalian paham dengan apa yang Bapak sampaikan? Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dilontarkan atau disampaikan pada kolom komentar. Dan cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.